Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran secara online ini. Sebelum pembelajaran online dimulai, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak sendiri. Silahkan kalian ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mari kita simak video pembelajaran ini dan perhatikan, oke, dan mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Mari kita simak video ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Peradaban Islam adalah gambaran produk aktivitas kehidupan umat Islam pada masa lampau yang benar-benar terjadi dalam aspek politik, ekonomi, dan teknologi yang bersumberkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan identitas umat Islam sejak masa lampau. Itu yang dinamakan peradaban Islam. Perkembangan ajaran Islam. Risalah Islam dimulai tahun 611 Masehi saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada usia berapa? Yaitu 40 tahun. Ya, 40 tahun Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul. Rasul itu artinya utusan Allah. Kemudian setelah Kanjeng Rasul wafat, maka diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin selama kurun 632 sampai 660 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Daulah Abbasiyah yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ada perbedaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang perlu dipahami karena memiliki era dan pemerintahan yang berbeda. Pada masa itu juga Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan terutama pada sastra. Nah, berikut ini terdapat perbedaan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam yang pertama kali menggunakan pola dinasti atau kerajaan. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada mulanya ia adalah seorang gubernur di wilayah Damaskus atau Suriah. Dan pada masa Bani Umayyah, masa dinasti Umayyah ini bermula ketika Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah di Ilya atau Yerusalem pada tahun 660 Masehi. Dengan penobatan tersebut di Damaskus, yaitu ibu kota Suriah, berubah menjadi pusat pemerintah agama Islam. Kehidupan pada masa Bani Umayyah berbeda dengan kehidupan pada masa Jahiliyah. Selain karena keyakinan beragama berubah, ilmu pengetahuan, sistem politik, dan ekonomi juga berubah. Pada saat yang sama juga puisi tumbuh dengan subur karena adanya perhatian besar pada khalifah terhadap perkembangan kesastraan. Yang sekarang Bani Abbasiyah. Daulat Bani Abbasiyah adalah daulat negara yang melanjutkan kekuasaan dari Daulah Umayyah. Sementara dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas atau Bani Abbas.
paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asal Bani Abbasiyah, sementara yang menjadi perbedaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah pendiri dinasti Abbasiyah, atau Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Soffah. Sebelum Abu Abbas memeluk agama Islam, pernah membantu Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Baitul Aqobah kedua. Kemudian Abu Abbas memeluk Islam menjelang Fathul Makkah, serta menampakkan kegigihannya membela Islam dalam peperangan Hunain. Pada masa Bani Umayyah itu perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja faktor internal? Faktor internal yang A yaitu konsisten dan istiqomah umat pada ajaran Islam. Jadi dengan konsisten dan istiqomah umat Islam itu bisa maju, mendorong kemajuan peradaban umat Islam. Nah, contoh dalam konsistensi dalam beribadah, ketika Allah memerintahkan kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah, maka kita harus konsisten. Allah memerintahkan kita sholat, maka kita harus sholat. Dan tidak hanya itu, tetapi kita juga harus istiqomah dalam ibadah kita. Itu yang A. Yang B, faktor internal, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju lebih baik dari umat yang lalu. Nah, dalam ajaran Islam juga mendorong supaya umatnya untuk maju lebih baik dari umat yang lalu. Ketika dahulu itu umatnya banyak yang durhaka kepada Allah, dan karena dulu itu akhlaknya masih buruk, itu harus lebih baik lagi, lebih maju lagi. Bahkan dari segi pendidikan, terus peribadahan, perekonomian juga itu didorong supaya umatnya maju gitu. Terus pertanian, kedokteran, dan lain sebagainya. Yang C yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam itu adalah agama dakwah, mengajak semua manusia supaya manusia itu berkehidupan yang baik gitu. Karena semua manusia juga ingin hidupnya bahagia. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, maka tentu kita harus banyak beramal baik selama kita di dunia. Ketika kita banyak beramal baik di dunia, insya Allah, maka di akhirat pun juga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang D, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahwa agama Islam, inna dina indallahil Islam, tidak ada lagi agama yang mulia di sisi Allah kecuali agama Islam. Nah, agama Islam ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah memerintahkan Kanjeng Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya seorang rasul itu kecuali untuk apa? Illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah gitu. 2, faktor eksternal. Tadi yang satu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal.
A. Berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, Persia, Yunani, dan lain-lain ke Baghdad itu untuk apa? Yaitu untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Itu yang A. Yang B. Penguasa khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab, kaum Mawali, untuk menduduki jabatan. Yang C. Kemajuan ekonomi, itu munculnya industri-industri dan perdagangan sampai ke dunia luar. Yang D. Stabilitas politik yang kondusif. Nah, untuk materi dicukupkan dulu sekian. Ya, apabila ada yang tidak paham silahkan nanti boleh untuk ditanyakan. Yang tidak mengerti dengan kata-kata lainnya ataupun banyak kekurangan, boleh kalian untuk menanyakan ke Bapak. Ya, silakan. Itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.